Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan studi pemanfaatan bahan alam untuk pengobatan di suku Dayak Bakumpai, Kalimantan Tengah. Adapun anggota kelompok yaitu ada Alvin Aji, Hari Yusuf, Faris Miftah Hidayat, dan Rudin Dwi Ambaga. Yang pertama itu kita masuk ke definisi. Jadi definisi etnobotani berasal dari kata etno dan botani. Yang etno sosial keanekaragaman sosial budaya dengan arti tertentu, adat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan botani sendiri memiliki sebagai tumbuhan. Jadi dari tersebut dapat disimpulkan bahwa etnobotani merupakan interaksi masyarakat sekitar dengan lingkungan sekitarnya dengan prinsip pada tumbuhan serta peninjauan pemanfaatan tumbuhan, yaitu sebagai pengobatan, perlindungan, makanan, pakaian, perburuan, dan upacara adat. Tinjauan daerah. Aspek geografi. Suku Bakumpai yang biasa dikenal dengan nama Dayak Bakumpai atau Dayak Bakumpai merupakan suku asli yang menempati sepanjang bantaran Sungai Barito, melintasi di antara Provinsi Kalimantan sampai dengan Kalimantan Selatan. Dilihat dari secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah itu terletak pada 111 derajat bujur timur dan 116 derajat bujur barat, dan 0 derajat 45 lintang utara, 3 derajat 30 lintang selatan. Jika memiliki luas wilayah 11.356.150 hektar. Seratus ribu 53.564,50 kilometer persegi. Dari karakter terkait iklim di daerah Kalimantan Tengah ini, tipenya ada tipe tropis, panas, dan lembab. Dan pada suhu maksimum 33 derajat Celcius dengan suhu udara rata-rata pada 29 derajat Celcius. Adapun aspek demografi. Bakumpai yaitu salah satu kelompok dari orang Dayak yang sebagian berdiam di wilayah Provinsi Kalimantan, bermukim di sekitar aliran Sungai Barito. Ini orang Bakumpai berjumlah sekitar 14.000 jiwa, yang merupakan salah satu sub kelompok dari suku bangsa Ngaju. Bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Bakumpai memiliki ciri-ciri yang sama dengan Dayak Ngaju. Dari sistem kekerabatan, orang Bakumpai juga sama dengan sistem kekerabatan orang Banjar, yaitu bilateral. Sosial budaya. Dari sosial, sikap sosial masyarakat Dayak Bakumpai terpresentasikan dalam cerita rakyat yang berjudul Datu Pejuang Membangun Masjid adalah sebagai berikut.
Adapun mereka masalah Bakumpai yaitu pantang menyerah dan jangan memandang remeh orang lain dan giat bermusyawarah. Budaya. Bangkumpai adalah julukan sebagai suku Dayak yang mendiami daerah aliran Sungai Barito yang berasal dari kata ba dalam bahasa Banjar, yaitu artinya adalah rumput. Dari julukan ini dapat dipahami bahwa suku ini mendiami wilayah yang memiliki banyak rumput. Local wisdom atau kearifan lokal. Pemilihan lokal. Salah satu hal yang menarik dalam tradisi bertani-petani Bakumpai di lahan pasang surut di Desa Jambu Baru adalah pemilihan lokasi pertanian yang disebut tanah. Sebelum masa penjajahan Jepang, lahan petani di Bakumpai berada di sekitar Desa Jambu Baru, yakni berada di hulu, hilir maupun area belakang kampung. Pilihan lokasi pertanian berada di Sungai Lasar, Kecamatan Palingkau, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Di lokasi ini, menuju lahan pertanian dengan terlebih dahulu masuk ke dalam sungai, lingkungan sekitar sungai itulah yang menjadi lahan pertanian selama bertahun-tahun. Cara pertaniannya, petani Bakumpai mengenal musim yang secara garis besar dibagi dua macam, yakni wayah pandang atau musim kemarau dan wayah danum atau musim air. Wayah pandang berlangsung antara bulan November hingga April. Masa percobaan pada bulan Mei, sedangkan wayah danum berlangsung antara bulan Juni hingga Oktober. Pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen dibilang ke dalam beberapa musim, yaitu wayah manunggal, wayah malacak, wayah maimbul, dan wayah getem. Ya, Potensi bahan alam. Ya, selanjutnya untuk potensi bahan alam dari suku Dayak Bakumpai, tumbuhan memiliki berbagai macam manfaat dan salah satunya adalah sebagai obat-obatan. Setiap daerah itu memiliki karakteristik dan pemanfaatan tumbuhan sebagai obat-obatan. Tumbuhan yang diprediksi memiliki khasiat mengatasi suatu penyakit seringkali dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat, khususnya untuk kelompok suku-suku di wilayah pedalaman Kalimantan Selatan. Nah, suku Dayak Bakumpai ini merupakan salah satu suku yang masih memanfaatkan tumbuhan berkhasiat obat sebagai alternatif pengobatan medis. Kawasan hutan Kalimantan itu memiliki potensi tumbuhan obat yang sangat beragam. Kebanyakan masyarakat suku Dayak Pakumpai mengambil tanaman yang dijadikan sebagai obat itu diambil dari hutan sekitar. Hal ini terjadi karena ketersediaan yang sangat melimpah dan cukup untuk dalam jangka waktu yang lama. Bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan untuk pengobatan adalah bagian akar. Masyarakat suku Dayak Bakumpai juga sering memanfaatkan bahan alam yang berasal dari sungai atau danau seperti ganggang hijau yang dimanfaatkan untuk pengobatan. Ya, selanjutnya ini adalah bahan alam yang digunakan. Yang pertama itu ada ganggan hijau atau nama ilmiahnya Saulepra rakesma. Organ yang digunakan atau bagian yang digunakan itu seluruhnya. Kemudian cara pengolahannya itu dihaluskan dan dijemur. Terus manfaatnya ini sebagai bedak. Kemudian yang kedua ada ketapang Cina atau Sena alata. Organ yang digunakan ini akar. Cara pengolahannya itu direbus. Terus manfaatnya ini sebagai pengobatan lepra, kurap, dan campak. Karena ketapang Cina mempunyai kandungan
amodina, asam krosifonat, dan tanin. Kemudian yang ketiga mengkudu. Mengkudu ini bagian yang digunakannya itu bagian akar. Cara pengolahannya sebagai obat itu direndam kurang lebih selama 6 jam, airnya disaring, kemudian diminum. Nah, manfaat mengkudu ini untuk mengobati tekanan darah tinggi karena mengandung marindadiol, maridadone, metil asetil, asam asetil, dan soradiol. Kemudian yang keempat ini langir. Bagian yang digunakan ini akar. Cara pengolahannya ini dihancurkan, kemudian dicampur dengan air. Manfaatnya ini digunakan untuk ramas. Karena akar dari pohon langir ini mengandung saponin. Kemudian yang kelima ada rotan. Organ yang digunakan ini akar. Kemudian cara pengolahannya ini dibakar, abunya diambil. Kemudian manfaatnya ini untuk memelihara kesehatan gigi. Karena mengandung selulosa, lignin, pati, dan tanin. Kemudian yang keenam ini pisang. Nah, bagian yang digunakannya itu batang. Cara pengolahannya itu getahnya diambil, kemudian oleskan. Manfaatnya ini sebagai penawar racun. Karena getah pisang ini mengandung saponin, antarkuinon, dan kuinon, serta lektin. Kemudian yang ketujuh ini ada bumbu kuning atau Bumbusa vulgaris. Bagian yang digunakan ini batang. Cara pengolahannya itu direbus, lalu airnya disaring dan diminum 2 kali sehari. Khasiatnya ini atau manfaatnya mengobati penyakit kuning. Karena bumbu kuning juga mengandung saponin dan flavonoid. Kemudian yang ke-8 ada kenanga atau Cananga odorata. Bagian yang digunakannya itu bagian kulit. Kemudian caranya itu direbus, airnya diminum. Kemudian manfaatnya ini sebagai obat malaria dan asma. Kemudian yang ke-9 ada simpur. Bagian yang digunakan itu kulit. Cara pengolahannya itu dihaluskan, kemudian dioles. Manfaatnya ini sebagai obat luka. Kemudian yang terakhir ada daun seribu. Bagian yang digunakan itu daun. Cara pengolahannya direbus. Kemudian khasiatnya bahan untuk timung. Karena daun seribu ini mengandung alkehina, satakhirda, koholina, polina, apigenin, inulin, flavon, glikosida, kemudian minyak lemak. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi yang tadi, kebanyakan masyarakat ini mengambil tanaman yang dijadikan sebagai obat dari hutan sekitar karena ketersediaan yang sangat melimpah dan cukup untuk dalam jangka waktu yang lama. Bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan pengobatan adalah akar. Masyarakat mengelola tumbuhan obat dengan cara dihaluskan, dijemur, direbus, dibakar, dan direndam. Nah, ini dapus yang kita pakai, ada 3 jurnal yang kita pakai. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.